Sekarang kita maknai tentang hal dekat kepada Allah. Ya. Contoh misalkan dalam hal pemaknaan makna dekat pada bulan puasa kemarin misalkan ya di Al-Baqarah 186. Santri rehabilitasi. Wa'id salaka ibadi ani fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah bahwa sungguhnya aku dekat, kata Allah. Ya, fa ini qarib. Kan luar biasa ya. Yakin nggak Allah dekat? Yakin. Kepada siapa? Pada kita. Di sini nggak disebutkan, ya nggak disebutkan dalam hal ini apabila manusia semuanya berkata atau orang Islam berkata atau orang beriman berkata tentang hal aku, kata Allah, katakanlah aku dekat. Tidak kok. Di sini lafadznya wa'id sa'alaka ibadi, abdi, ibadi itu bentuk jamak daripada abdi. Ya, abdi itu tiada lain yang perbuatannya adalah ibadah. Jadi dimaknai fa ini qaribnya Allah kepada abdinya, bukan kepada semua manusia, bukan kepada orang yang beriman, bukan kepada orang Islam, tapi kepada abdi yang sudah pasti itu manusia, sudah pasti iman, Islam, ihsan. Abdi dekat. Awas nih, banyak yang memaknai salah kaprah tentang hal ini. Tenang aja, Allah dekat. Bahkan dimaknai yaitu nahnu akrobu ilaihi min hablil warid, katanya. Bahwa Allah lebih dekat daripada urat leher. Jadi jika Allah lebih dekat daripada urat leher, maka di mana? Di hati. Oh, berarti Allah bertempat. Nah, nggak tauhid lah gitu. Karena sudah menetapkan Allah bertempat. Semua tempat kepunyaan Allah. Ya. Allah mau di mana terserah Allah. Nah, tinggal kita bertauhidnya nih. Pantas enggak Tuhan memiliki tempat? Ya, yang justru semua tempat adalah kepunyaan Allah. Dalam hal pemaknaan, ya. Wa idza sa'alaka ibadi ani fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya, para abdi-abdiku bertanya, baik itu Abdul Ghani maupun Abdul Jabbar, Abdul Sobar, terserah. Ya. Yang penting abdi judulnya nih. Mau Abdullah kayak, yang penting abdi. Dipastikan kita harus menjadi sosok abdi. Yang dimana apapun perbuatan kita adalah ibadah. Kerja kita ibadah, tidur kita ibadah, ngaji kita ibadah. Ya, ngaji nggak enak. Itu biar dapat biar dapat suara nanti kalau dicolok misalkan ada pamrih, itu batal. Ya, biar punya nama baik, enggak seperti itu. Ngaji itu tujuannya bener. Ya. Dalam hal pemaknaan, apa yang dekat dalam hal ini? Yaitu jelas pemaknaannya ujibu da'wata da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'alahum yarsudun. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang-orang yang meminta doa. Nah, maka hendaklah dalam hal ini mengabulkan segala permintaan Allah. Allah meminta kepadamu untuk apa? Sabar, nurut, takwa, berkurban. Istajabkan di situ olehmu, kabulkan tuh. Ya. Dan tetaplah dalam hal keimanan. La'alahum yarsudun, agar engkau tetap dalam petunjuk. Yarsudun, secara petunjuk kebenaran. Wujud manusia siapa? Yarsudun. Ya, rosyada, yarsudu, rosodan, rosyada. Ya, dimaknai dengan rosyid berarti bentuk isim, bentuk fi'il. Maklumnya berarti mursidan, mursid. Jadi meraih kebenaran haruslah belajar kebenaran melalui mursid. Siapa? Guru torekot, gampangnya gitulah. Nah, dalam hal pemaknaan yakni nasrullahi qarib, pertolongan Allah itu adalah
dekat. Juga termasuk adalah rahmatullahi qarib, rahmat Allah dekat, sampai kepada inna robbi qaribum mujib, sesungguhnya Robmu adalah dekat banget untuk mengabulkan segala keinginanmu. Iya enggak sih? Kita abdi bukan sih? Jika dari konteks ya, dari apa namanya tekstual nih, dari tekstual kita bisa mengkaji tekstual aja, ini gampang banget nih ya. Allah mengabulkan semua permintaan, yaitu kepada abdi yang memang dekat, itu Allah. Jadi cirinya engkau abdi apa bukan, ketika engkau memohon pertolongan dikabulkan. Bagaimana dengan saya udah minta lama nggak dikabul-kabul, berarti belum abdi Anda, masih pamrih dalam hal beribadah ya. Yang namanya ibadah itu suatu kewajiban. Ngadeg saja bakti, ngemadep maring zat ilahi Robbi Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan ibadah sudah satu paket dengan pahala. Lakoni ibadahnya ada pahala di situ, namanya abdi tuh. Sedangkan lu zaman itu ya kan, yang dikatakan pahala ya, satu ayat satu pahala, dua ayat dua pahala, wah 1000 ayat 1000 pahala, terus begitu berulang-ulang, sehari 1000 kali, 2000 kali, 4000 kali, ngejarnya pahala kan. Nah di situ ada pamrih, bukan abdi. Apalagi kalau udah di DP-in uang makan, wadah dateng ya, dari DP-in dulu tuh, transfer check gitu loh, sisanya nanti belakangan. Wadah udah bingung tuh ya. Disitulah saatnya main ya, antara keikhlasan, kerelaan, keridoan gitu tuh ya. Jangan ujub, wah gua udah levelnya udah mahal, oh sudah seperti itu ya. Hati-hati bahwa tanpa ketakwaan maka akan sia-sia perjuanganmu, pengorbananmu untuk dekat kepada rahmat Allah, pertolongan Allah, ampunannya Allah. Takwa dulu modalnya ya. Jadi siap tahun ini kurban. Jangan kurban perasaan, tahun kemarin kurban perasaan soalnya. Ayo masih kurban perasaan juga. Ya pengen sih kan begitu, tapi nggak mampu. Kalau nabung sehari 1000 mampu nggak? Mampu kan? Terus sekarang udah dapat berapa ribu tabungannya? Iya. Ya sama halnya ada dengan bilang ke pasangan Anda, I love you forever tapi PHP gitu loh. Ya, Anda memberi harapan palsu, pacaran tahunan tapi nggak mau nikahin, begitu sama tuh. Ya, memang untuk membeli seekor kambing 5 juta, 4 juta, Anda nggak bakal sanggup karena duitnya nggak ada. Tapi kalau sehari 1000, sehari 1000, sehari 1000, terus sampai berapa tahun pun sampai kepada hitungan harga satu kambing, berarti ketika itu Anda terbilang mampu. Berarti ada keniatan di situ Anda di situ, ya. Nah sampai sekarang Anda cuma pengennya doang, nggak ada keniatan. Ya, semua ulama pintar mengajarkan keilmuan untuk pinter. Jika tidak ada keniatan pada diri untuk pinter, nggak bakal pinter. Semua guru pun sama, ngajar di sekolah itu dengan kepintarannya mereka. Sarjana mungkin SE, ya mungkin S2, S3, S4, apalah, sampai S-nya teler kali, ya dengan keilmuannya, kepintarannya, mengajarkan dengan sistem keilmuan yang memang mengandung unsur memintarkan. Jika pada siswanya tidak ada kelihatan pinter, tidak akan pinter. Maka bangkitkan semangat di situ tuh. Ya. Ya udah nggak apa-apa. Tahun ini nggak korban pun nggak apa-apa. Tahun ini nggak bisa memberikan kurban. Ya, yang penting bisa menerima kurban. Ya iya. Disuruh kurban nggak mampu, ya kan? Ya udah nggak bisa memberi, berarti kita harus bisa menerima. Jangan sampai nggak bisa memberi, nerima nggak bisa.
repot nih. Assalamualaikum, ini kurban dari mana? Masjid Ono. Siapa bapak panitianya? Cak Uli. Wah, dasar dia orang brengsek, masa tulang semua brengsek, awas. Nah itu tinggal nerima aja, iya kan? Tinggal nerima aja. Alhamdulillah kan begitu. Dari siapa? Dari haji itu. Haji kaya raya, seperempat apa-apaan. Kurban nggak bisa lu ngasih, nerima nggak bisa. Maksud lu apa hidup di ini dunia? Tinggal nerima doang kok. Nah itu tuh jauh dari takwa seperti itu tuh. Jadi yang seharusnya takorubillah ya, alhasil tadi ya walam yutakobal, jadinya tertolak semuanya engkau. Jadi ayat tadi nggak dinasak ya, nggak dihapus, tetap berlaku secara tersiratnya. Di dalam hal ini para santri semuanya, walaupun statusnya kurban secara penyembelihan itu adalah sunnah muakkad, ya cukup ada wakil diantara ini, misalkan ada satu Pak Bayu, misalkan Anda nggak berdosa, jadi nggak kurban pun nggak apa-apa kalau memang ada yang mewakili. Tapi kalau sampai nggak ada sama sekali, maka yang mampu didosa. Nanti yang mampu bilangnya pede aja, gua kan udah pernah kurban tahun kemarin, bahkan 2 tahun kemarin, kan kurban setahun sekali. Nah ini nih, ngaji di mana nih kurban setahun sekali? Apa kurban cukup sekali seumur hidup tuh? Ya, ngajinya di mana? Saya mau kurban, ceritanya kan begitu. Tapi saya belum kekah, nggak boleh dikatanya. Hukum kekah dengan hukum kurban itu berbeda. Ya, Anda belum kekah, tapi Anda pengen kurban. Tuh, kambing punya 1. Ya, tapi kata orang tua, kamu tuh belum kekah, katanya. Kamu anak cowok, berarti kamu perlunya 2. Masa kambing kurban buat kambing kekah? Tetap kurang kok. Dan itu hukum yang berbeda. Kekah, akikah itu urusan orang tuamu, bukan urusan lu. Tidak ada syariatnya kita mengkekahi diri sendiri, nggak ada. Tidak ada syariatnya anak mengkekahi orang tua, nggak ada. Nggak ada syariatnya yang hidup mengkekahi yang mati, nggak ada syariatnya seperti itu. Ya. Apalagi yang mati dikurbanin buat almarhum cenah. Syariatnya mana? Ya. Tadi la'alahum yarsudun, agar engkau benar tuh harus dengan mursyid, harus dengan pendidikan secara sistematis terbimbing. Kalau mursyid itu ya urusan kekah orang tuamu, nggak ada urusan dengan engkau. Engkau yang sudah mapan, sudah mengais rezeki, maka aturan mainnya berkurban. Udah abaikan tuh ya. Tapi kalau mengacu kepada andap asor DPDP, kepada Islamnya saling selamat menyelamatkan, tuh, ya, engkau beli kambing 2. Si kambing ini serahkan ke orang tua, karena orang tua nggak mampu. Nih, mak, bapak, ini kambing dari gua nih, ya, buat emak, nih, hadiah dari saya, nih. Tapi tolong mak, kekahin saya mak melalui kambing ini. Siap, asik kan? Tetap yang mengkekahi orang tua. Walaupun itu kambing kita. Nah ini namanya saling selamat menyelamatkan. Asik nih fikih seperti itu, tauhid seperti itu. Ya, aduh saya orang tuanya nggak ada, cari paman, cari uak. Ya, nggak ada juga saudara saya sebatang kara. Cari orang yang dituakan di kampung itu. Siapa? Masa nggak ada? Nggak ada, gue paling tua sendiri. Ya paling tua sendiri, goblok lagi. Aduh. Ya. Ya udah kamu sebelah nyari deh. Ya, pokoknya ada orang tua bilang, nganggep orang tua bilang bahwa engkau minta diangkat sebagai anak, tolong kekahin. Ini kambingnya, kasih sama lu. Selesaikan permasalahan. Ya itulah Islam. Mudah Islam itu nyenengin. Ya. Lantas bagaimana hukumnya tentang hal kurban yang berstatus sunnah muakkad dalam lingkup kecil? Yaitu lingkup keluarga.
Tuh. Maka dalam hal ini syariat mengatakan kurban itu cukup satu atas nama kepala keluarga. Jika si kepala keluarga ini mempunyai istri satu atau mungkin dua, mungkin saya 8 mungkin istrinya, anaknya berarti 8 ya, atas nama si kepala keluarga ini, maka sekalipun istri 8, anak 8 itu kena semua, kebagian semua, karena atas nama kepala keluarga. Tapi kalau yang mampu misalkan si anak nih, terus dia berkorban nama sendiri, maka ke atas nggak bisa. Ya, itu ada hukum tersendiri dalam hal kurban. Jadi bagaimana dengan kurban secara pribadi? Boleh, silahkan. Ya, syukur-syukur kurbanmu diserahkan kepada orang tua. Tolong orang tua nih, kurbanku atas nama keluarga aja. Jadi nanti atas nama kurban orang tua dan juga keluarga, termasuk semua keluarga yang belum mampu berkorban di tahun ini. Itu doanya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, gelegak. Selesai itu. Satu rumah satu kambing, satu rumah satu kambing, satu rumah satu kambing. Wah, asik tuh. Ya. Jangan bilang nggak mampu. Kalau bilang nggak mampu terus, sampai kapan kita nggak mampu? Tahun kemarin korban perasaan, maka tahun sekarang saya cegah jangan korban perasaan. Ya, sebab tahun kemarin udah perasaannya di lockdown. Ya, kita usahakan dalam hal ini untuk bisa berkurban, amin. Ya, sekalipun tidak berkurban, kita pun tidak berdosa dikarenakan ada yang mewakili kita, jadi tidak apa-apa. Tapi apa nggak malu kan begitu? Apakah ingin dekat khusus? Ya, di dalam hal ini para putra semuanya, para santri, tentang hal kurban saya cukupkan penerangan dan penjelasan karena kalau dikupas sangat banyak, ya. Maka saya cukupkan, saya mohon maaf atas salah hilap dalam hal menyampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Semoga apa yang kita dapat mampu untuk menjadi bahan tambahan petunjuk keselamatan dan kemuliaan kita berkehidupan dari dunia sampai akhirat. Amin ya robbal alamin. Saya mohon maaf atas salah hilap dalam hal menyampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri Rehabilitasi.